Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita malam hari ini itu adalah terkait dengan Muhammad sebagai pedagang. Kita kan belajar bagaimana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan usahanya sebagai seorang pedagang. Dan ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, termasuk saya, bagaimana kita mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita langsung openingnya kita mulai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya, sungguh atau sesungguhnya ya. Laqad kana sungguh atau sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu fi Rasulillah uswah hasanah atau suri teladan yang baik. Artinya ada contoh yang kita bisa ikuti, ada pembelajaran yang bisa kita ikuti ya, karena beliau adalah sebagai suri tauladan yang baik. Nah, tentunya ini adalah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kedatangan hari kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat Allah dalam jumlah yang banyak. Terus sering mengingat Allah. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, maka ini adalah orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadikan hidupnya mengikuti Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tentu kita akan belajar dari beliau karena sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan yang baik. Nah, bagaimana kalau kita belajar tentang Rasulullah sendiri atau kita sebut sebagai Muhammad ya? Muhammad sendiri ketika belum menjadi Rasul, beliau itu orang memulai usaha itu tidak pernah sekolah bisnis ya. Jadi di era dulu tuh tidak ada namanya sekolah bisnis seperti sekarang ya. Sekarang banyak ya. Sekolah bisnis, sekolah entrepreneur, kampus entrepreneur, ya kan? Pesantren entrepreneur, pesantren bisnis. Terus sekarang sudah banyak sekali. Artinya kalau kita mau belajar mencari ilmu-ilmu bisnis di luar sana itu sekarang sudah banyak. Dengan Rasulullah itu tidak. Muhammad itu tidak pernah sekolah. Apalagi sekolah bisnis. Tapi beliau itu punya ilmu bisnis dan kita bisa belajar dari beliau. Menarik ya. Jadi ini kondisi yang terjadi saat itu. Muhammad itu tidak sekolah bisnis, tapi kita bisa menjadikan pelajaran tentang bisnisnya Rasulullah. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, Muhammad atau Rasulullah ini pun juga tidak membaca, tidak bisa membaca kondisinya. Tidak bisa membaca. Jadi tidak seperti generasi-generasi kita saat ini. Kita bisa membaca, bisa nulis, bisa membuat pembukuan dan seterusnya. Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Ini kondisi yang terjadi saat itu. Dan yang ketiga, Rasulullah pun ini juga termasuk orang-orang yang tidak punya modal. Tetapi beliau punya keinginan keras untuk usaha. Nah ini kita bisa belajar. Dengan kondisi yang seperti ini, tidak pernah sekolah bisnis, tidak bisa membaca dan menulis, tidak punya modal, tapi beliau ini bisa usaha. Dan hasilnya luar biasa. Ketika beliau nikah, berapa jumlah maharnya? Luar biasa ya. Mahar beliau tercatat 100 ekor unta merah. Dan ini luar biasa. Ini kendaraan kendaraan mewah. Ya. Senilai Mercy. Ya, senilai kendaraan mewah. Dan itu kali 100 gitu. Kali 100 jumlahnya. Padahal beliau tidak sekolah. Tidak bisa baca tulis. Tidak punya modal. Nah, bagaimana beliau memulai usaha itu dan kemudian kita bisa perlu belajar. Artinya begini teman-teman. Dengan kondisi kita saat ini, apapun kondisi teman-teman ya, entah teman-teman dari sisi ilmu,
dagangnya masih minim, teman-teman juga belum bisa membaca tentang keuangan, literasi keuangannya, teman-teman juga modalnya terbatas dan mungkin ada yang tidak punya modal, maka jangan minder. Rasulullah mengalami hal yang sama. Dan kita bisa belajar bagaimana beliau memulai usaha itu. Dengan keterbatasan yang beliau miliki, namun beliau tetap bisa sukses. Ini pembelajaran pertama teman-teman ya. Bahwasanya dengan kondisi keterbatasan apapun, seseorang masih bisa untuk sukses. Nah, kuncinya di mana? Rasulullah menjalankan itu. Karena beliau tidak hanya punya 4 sifat. Yang pertama adalah sidik, jujur. Beliau itu ketika mulai usaha itu jujur. Ini modalnya. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa dipercaya oleh orang lain ketika mereka tidak jujur? Bagaimana orang itu akan diberikan atau bisa diajak kerjasama dalam hal bisnis ketika mereka tidak jujur? Tentu kita pun akan memilih orang-orang yang kita anggap jujur dan terbukti kejujurannya untuk diajak kerjasama. Benar enggak? Kita mulai usaha atau usaha apapun. Ketika kita menjalankan ini, ketemu dengan orang-orang tidak jujur, bagaimana? Ya kan kita tinggalkan mereka. Karena kita hanya mencari orang-orang yang jujur. Maka ini pun juga kita tanamkan dalam diri kita. Rasulullah bisa jujur, maka kita juga menjadikan jujur sebagai modal kita. Ya. Yang kedua, beliau selain jujur, ternyata beliau juga orangnya amanah. Ketika diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab, beliau senantiasa dengan amanah. Sangat amanah beliau. Bahkan sampai diberikan gelar Al-Amin. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang amanah. Gitu ya. Maka jadilah orang-orang yang amanah. Ketika diberikan amanah, maka teman-teman lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, Rasulullah juga punya sifat fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Beliau itu cerdas. Bagaimana meskipun beliau tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tapi beliau cerdas. Beliau bisa mengetahui bagaimana cara dagang yang baik, cara dagang yang benar. Kira-kira produk apa yang laris, produk apa yang nanti bisa dijual di wilayah sana. Dari wilayah satu wilayah membawa barang dagangan dan dijual di wilayah yang lain. Itu kenapa? Karena beliau termasuk orang-orang yang cerdas. Ya, kenapa? Mereka mau belajar. Dan yang terakhir, Rasulullah itu juga punya sifat tablik, menyampaikan. Ketika kita jualan, ketika kita sedang berbisnis, maka sampaikan apa adanya. Ya, sampaikan apa adanya. Ini namanya tablik, disampaikan. Ketika jualan produk ada kekurangannya, disampaikan kekurangannya. Ketika ada lebihnya, disampaikan lebihnya. Ya, sehingga dalam konteks ini Rasulullah punya sifat sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Ini 4 sifat yang luar biasa. Maka beliau tanpa sekolah, tanpa ngerti baca, ngerti tulis, tetapi beliau diberikan amanah, kepercayaan oleh banyak orang. Meskipun beliau tidak punya modal, tetapi beliau bisa punya usaha. Kenapa? Karena dipercaya oleh orang lain ya. Nah, kita pun juga sama ya. Yang penting kita punya koneksi, yang penting kita punya relasi, yang penting kita punya komunitas, dan kemudian kita tampilkan apa yang menjadi keunggulan diri kita. Kita mencontoh pada Rasul kita Muhammad SAW, yaitu menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang cerdas, dan menjadi orang yang taat. Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberikan rambu-rambu bagi siapapun yang mau berbisnis. Yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu al-bai', ya. Allah itu menghalalkan al-bai', jual jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Artinya pilihan jelas, jual beli atau riba. Riba atau jual beli. Maka pilihlah yang transaksinya adalah transaksi jual jual beli. Nah, kita kan belajar ya. Yang pertama ada pelajaran yang kita ambil dari
Rasul kita Muhammad SAW yang menjadi seorang pedagang. Yang pertama Rasulullah itu ketika menjadi pedagang itu selalu mulai dari yang kanan, mulai dari tangan kanan, mulai dari otak kanan kalau bahasanya Mas Ivo ya, mulai dari otak yang kanan, mulai dari sesuatu yang positif, mulai dari yang baik-baik kan begitu, posisi tangan. Jadi dimulai dari hal-hal yang sifatnya kanan, otak kanan, ya. Maka segala sesuatu yang ketika dimulai dengan kanan itu adalah akan muncul yang namanya keberkahan. Kita makan saja diatur harus menggunakan tangan kanan kan begitu. Kemudian ketika sesuai dengan aturan ini, maka insya Allah apa yang kita upayakan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah dari yang pelajaran yang kedua, apa itu? Yaitu setiap orang itu adalah pemimpin. Dalam hal usaha, maka kita semuanya adalah seorang pemimpin yang kita memimpin diri kita masing-masing. Ya, teman-teman juga sama ya. Menjalankan usaha apapun, maka sadar bahwa kita adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasanya adalah leadership ya. Jadi orang Rasulullah itu punya sifat leadership ya. Yang ketiga pelajarannya yaitu adalah hendaklah kalian berdagang karena berdagang itu merupakan 9 dari 10 pintu rezeki ya. Ini jelas. Jadi dari sekian-sekian pintu bagaimana kita menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala tadi, setidaknya kita ada atau kita milih 9 pintu. Apa itu? Yaitu adalah di dunia pernikahan ataupun di dunia perdagangan. Atau kita sering nyebut juga dunia bisnis gitu ya. Jadi kita mulai. Karena Rasulullah juga berbisnis. Rasulullah juga berdagang ya. Rasulullah juga pengusaha. Pelajaran yang keempat, yaitu kekayaan itu tidak membawa mudarat bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita jangan pernah berpikir bahwa ketika kita kaya akan membawa kemudaratan bagi diri kita. Tidak. Tapi justru akan membawa kemanfaatan bagi diri kita dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika harta itu di tangan orang-orang yang tepat, di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan bermanfaat atau punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dihambur-hamburkan. Harta itu akan apa namanya? Diberikan atau dikeluarkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga tahu bahwasanya ketika seseorang mau berinfak, mau naik haji, mau umroh, mau bangun jalan, bangun masjid, bukankah kita tahu bahwa semuanya itu dengan harta ataupun kekayaan, ya. Nah, pelajaran yang kelima yaitu adalah katakanlah kepada orang yang engkau ajak jual beli, jangan menipu. Rasulullah sampaikan bahwasanya ketika kita melakukan transaksi jual beli, kita berusaha untuk jujur tadi, Rasulullah ya, jujur tadi, kemudian termasuk amanah terkait dengan produknya, kemudian kita juga sampaikan apa adanya dari produk tersebut gitu ya, maka kita juga menyampaikan pada orang lain bahwa saya jangan sampai kita pun juga menipu, mereka juga menipu ya. Maka ini sebagai juga wasilah dakwah untuk kita mengajak orang lain. Pelajaran yang keenam, barang siapa yang merasa bahagia jika dilebihkan umur dan rezekinya hendaklah ia bersilaturahmi. Artinya begini teman-teman, maka silaturahmi ini kunci kebahagiaan dan kunci terbukanya pintu-pintu rezeki. Maka ketika siapapun kita dalam kondisi uh, pasarnya tidak baik-baik saja, gitu ya, atau orderannya sepi, gitu ya, maka lakukan silaturahmi. Karena ini akan menjadi wasilah untuk kita dipanjangkan umurnya, dibahagiakan oleh Allah SWT, dan juga dibukakan pintu rezeki. Rasulullah pun juga sama, ya, beliau suka silaturahmi, datang, diskusi, gitu ya, kepada teman-teman yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Pelajaran yang ketujuh yaitu adalah sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Nah, ini Rasulullah ketika berdagang, ketika dalam hal dunia bisnis, entrepreneur, ya beliau sampaikan saja apa adanya. Tidak menakut-nakuti,
nanti kalau beli ini jadi begini, beli itu begitu, tidak ya. Tapi memang betul-betul dia sampaikan itu. Pelajaran yang ke-8 yaitu adalah karena tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Artinya kita benar-benar berusaha ketika punya hasil sendiri dan kemudian dari hasil itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan kita berbagi dengan keluarga, berbagi dengan orang lain, maka kita seperti orang yang tangan di atas. Jadi suka berbagi, suka memberi. Dan itu lebih baik ketika tangan di bawah atau tangan-tangan orang yang suka menerima. Jadi dari bisnis atau dari usaha yang kita lakukan itu, kita meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang tangannya berada di atas. Pelajaran ke-9, bahwa Allah itu tidak akan berbelas kasih kepada seseorang apabila ia tidak mengasihi orang sesamanya. Jadi ya dengan kita punya usaha, dengan teman-teman menjalankan bisnis, maka diharapkan teman-teman punya rasa belas asih atau belas kasih kepada orang lain. Sehingga berbagi kepada orang lain itu adalah merupakan bagian dari rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Dan ketika ini sudah kita miliki, maka Allah juga akan memberikan belas kasih kepada orang tersebut. Nah, teman-teman, terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya inilah yang disebut sebagai trilogi Iman Quran. Teman-teman memiliki niat yang benar, memiliki mindset yang benar, memiliki action yang benar. Niat yang benar ya seperti apa? Teman-teman hidup di dunia ini untuk apa? Tujuan besarnya apa? Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya mindset, punya pola pikir yang benar, yang positif. Ya, jangan sampai kemudian pola pikir kita adalah terbawa harus. Dan ketiga adalah memiliki action yang benar. Action itu sendiri terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Yaitu adalah action secara duniawi, kita sebut sebagai ikhtiar buminya, dan juga action dengan kita sebut sebagai ikhtiar langitnya. Nah, ketika ini semua dilakukan dengan baik dan benar, maka insya Allah teman-teman semuanya akan bisa meniru seperti Rasul kita Muhammad SAW. Meskipun beliau kaya, meskipun beliau punya harta yang banyak, namun hidupnya masih sangat sederhana. Ini juga dicontoh oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan bahkan juga ada Abdurrahman bin Auf. Baik, teman-teman, ini sedikit materi pembuka dari kegiatan pesantren bahagia kita di bulan Syawal ini dan nanti akan dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya dengan nanti materi-materi yang sudah kami susun. Teman-teman, insya Allah belajar dengan jauh lebih baik lagi dengan para ustadz-ustadz, dengan para tokoh-tokoh yang memang sudah mengerti terkait dengan materinya. Ya, oke, baik teman-teman. Kita akan cukupkan, nanti kita sambung dengan sharing dan diskusi ketika ada ya. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Emma. Terima kasih Sadudin yang pada dari Bapak Ibu semuanya bisa menanyakan mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau curhat, boleh. Baik, saya buka dua penanya gitu. Bisa langsung raise atau bisa langsung membuka mic. Atau bisa menulis di semuanya tidak membuka dan menanyakan melalui chat.
Enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya ya, seperti Akan Bu Ais. itu ya. Ya, kalau lagi bagus penjualannya, semuanya merasa tidak ada merasa apa ya kendala gitu kali ya. Jadi bersyukur menikmati gitu. Kalau misalkan kita lagi menghadapi kurang baik gitu ya, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Penjualannya kita misalkan lagi kurang baik gitu, lagi kurang bagus. Mungkin itu Pak Ya, Ustadz, makasih. oke, ya. Jadi gini, teman-teman. Maka inilah nanti yang kemudian kita mulai dari niatnya. Niat harus benar. Jadi niat kita untuk usaha itu apa? Apakah eh, untuk mendapatkan hasil tadi secara sempurna sehingga yang kita tunggu adalah larisnya gitu ya. Atau memang niat kita ingin kita itu berbagi kepada orang lain, berbagi manfaat atau berbagi faidah kepada orang lain. Dan niat itu tentunya adalah sebagai wasilah kita untuk benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan kan begitu. Jadi usaha yang kita lakukan atau bisnis yang kita kerjakan itu hanyalah sebagai wasilah. Wasilah bagaimana mendatangkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala atau sebagai wadahnya ya. Tetapi perlu kemudian kita garis bawahi juga bahwasanya terkait dengan hasil itu kita tawakal sama Allah, kita pasrahkan sama Allah. Yang terpenting adalah kita sudah melakukan hal yang terbaik, ibadah yang terbaik, ikhtiar yang terbaik sesuai dengan prosedurnya di bidang usaha yang kita jalani masing-masing, maka di situ soal hasil nanti kita serahkan sama Allah. Dan yang namanya usaha yaitu ada kalanya kita rame, ada kalanya kita sepi gitu ya. Ada kalanya kita dapat banyak, ada kalanya juga kita dapat lebih banyak lagi. Ya, seperti itu namanya usaha ya. Lalu bagaimana tentang sikap kita tentunya menghadapi itu semua? Ya, tadi kita pasrahkan soal hasilnya adalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah meyakini bahwa ikhtiar yang kita lakukan ini adalah ikhtiar yang terbaik, yang sebisa memang sudah bisa kita lakukan, maka sudah soal hasil kita pasrahkan sama Allah. Lalu bagaimana ketika ternyata hasilnya yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, kok ternyata masih sedikit. Oh, kok ternyata hari ini sepi. Oh, bagaimana kita mensikapinya? Ya sudah. Allah pengen agar kita bersabar. Allah pengen agar kita lebih banyak zikir. Allah pengen agar kita itu lebih banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi Allah ingin agar kita tuh senantiasa minta dan doa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pengen juga Allah itu kemudian membuat diri kita itu akhirnya jauh dari Allah, merasa bahwa hasil yang kita peroleh selama ini itu adalah lantaran dari usaha kita sendiri. Jadi kenapa usaha itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, itu karena Allah tuh ingin memberikan bukti loh kepada kita semua ini bahwasanya ini ada aku loh. Jadi yang ngebuat ini ramai, yang ngebuat ini sepi, yang ngebuat kita dapat banyak, yang ngebuat kita dapat banyak banget gitu, itu adalah Allah. Artinya bisa bisa apa nih kita tanpa tanpa Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi pembelajaran untuk diri kita. Jadi begitu Bu Ais. Jadi kita ambil saja hikmahnya. Oh, Allah agar pengen kita itu jauh lebih sabar, jauh lebih ikhlas ya. Dan kemudian kita menyadari bahwa ikhtiar yang kita lakukan ini bukanlah yang kemudian menjadikan satu-satunya rezeki datang kepada kita, tidak, tapi itu hanyalah sebagai usaha saja, tapi hakikatnya rezeki itu datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu Bu Es. Kalau kita sudah ikhlas, kita sudah sabar, ya kita ngejalanin itu dengan jauh lebih baik lagi. Insya Allah demikian Bu Es. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin mau sharing sebelum sesi Zoom pada malam hari ini kita tutup. Baik, sepertinya sudah cukup, sudah paham sama oh ini ada Ustadz dari Pak Didin Jakarta. Pak Ustadz, apa hukum beli sapi kurban uang muka dulu? Ya, boleh Pak Didin ya, boleh. Jadi transaksi itu ada yang namanya secara langsung, secara cash ya. Secara cash langsung di awal atau langsung di muka. Itu bisa juga. Ada juga yang dimulai dengan DP terlebih dahulu atau panjer terlebih dahulu dengan kesepakatan tertentu, nanti pelunasannya hari ini, pelunasannya tanggal ini, pelunasannya waktu ini. Itu boleh-boleh saja ya, diperbolehkan Pak Didin. Kita selama memang masing-masing punya kesepakatan ya. Silakan monggo. Dan memang yang terjadi di banyak daerah adalah seperti itu ya, untuk sapi kurban ya semua di DP dulu ya. Semua bayar di DP, nanti pelunasannya tanggal-tanggal tertentu, kemudian hewan kurbannya diambil atau diantar, itu juga termasuk nanti bagian dari kesepakatan. Insya Allah tidak ada masalah ya, Pak Didin ya. Oke ya. Pak Ustadz boleh nanya lagi? Boleh Bu Ais, Boleh. silakan Bu Ais. Ya, Pak Ustadz itu kayak kurban ya, kan suka ada arisan Pak Ustadz, tahun ini siapa kan itu dikocok gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Gak apa-apa juga. Apa-apa boleh saja, itu namanya adalah merupakan bagian dari ikhtiar ya, karena begini, kalau langsung teman-teman kan misalnya nih masyarakatnya kan memang masyarakat yang butuh kesadarannya itu harus apa ya, harus dibangun dulu. Meskipun ada orang-orang yang ada yang mampu, tetapi mereka itu kalau langsung ngeluarin banyak kok masih eman-eman gitu ya. Mereka masih butuh belajar gitu ya. Ya sudah, akhirnya ada beberapa kelompok, ada beberapa masyarakat yang mereka sama-sama ngumpulin tuh uang sedikit demi sedikit, yang penting cukup buat satu atau dua, kemudian dibelikan. Nah, urut nanti siapa dulu nih, hari tahun ini siapa, tahun ini siapa, tahun ini siapa. Silakan diperbolehkan, silakan, karena itu merupakan bagian dari wasilah, atau merupakan wasilah agar seseorang bisa berkorban. Dan insya Allah semuanya tetap mendapatkan pahala atau kebaikan dari korban tersebut. Ya, jadi tidak hanya sekedar yang atas nama yang korban tahun ini, tetapi semua yang ikut terlibat, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Oke, seperti itu Bu Es ya, diperbolehkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Baik, silakan. Bisa langsung buka mic atau mau Lin. menulis. Oke, chat ya, karena kondisi masih di luar ya Pak Didi. Ya. Oke, Maaf, saya beli sapi sekian, berat sekian. Oke, sebulan kemudian lunas dan diantar. Berat bertambah. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Oke, maka seperti ini biasanya antar pedagang dan pembeli itu sudah terjadi kesepakatan. Ya. Sudah terjadi kesepakatan bahwasanya oke, saya beli sekarang,
tetapi nanti pelunasannya tahun depan atau bulan depan ya, pelunasan bulan depan, dan nanti silakan diantar. Nah, kok ternyata bebannya berubah, beratnya ya. Berubah itu bisa naik, bisa turun. Ya, karena itu kondisi ya, bisa naik, bisa turun, dan bahkan kami juga menemui beberapa yang sampai sapinya itu meninggal. Ya, jadi sapi yang sudah dibeli mau dibuat kurban, ya ternyata begitu sebelum sampai di hari H, bahkan ada sapi yang sakit atau bahkan sampai meninggal sapinya. Oke, ya, seperti apa? Dan tentu dari awal ketika sudah terjadi transaksi, maka ini sudah terjadi kesepakatan. Termasuk apa? Harga sapi yang sudah ditetapkan itu apakah sudah termasuk perawatan selama sapi belum diantar. Selama sapi sampai di hari H untuk kurban. Itu ada perawatan, Pak, ya. Di beberapa tempat biasanya harga sapi itu sudah termasuk pengantaran dan perawatan sampai hari H. Maka bisa jadi harganya agak tinggi ya. Kenapa? Karena itu nanti sampai dengan perawatan. Ada juga di tempat lain kami juga menemui harga sapinya sekian, sudah kesepakatan. Nah nanti sampai dengan hari H, misalnya waktunya masih sebulan lagi ya, sampai dengan sebulan itu, waktu sebulan itu dihitung berapa biaya untuk merawat sapi itu. Nah itu nanti dihitung, diberikan dan dibayarkan setelah sapi itu diantarkan. Nah, itu ya seperti itu. Maka kalau kemudian sapinya bertambah ya iya atau beratnya berubah ya iya karena memang ini ada perawatan. Ya masuk sapi dibeli kemudian tidak dirawat ya sama saja sebenarnya Pak Didin ketika Pak Didin beli kemudian dibawa pulang ke rumahnya Pak Didin ya tentu Pak Didin juga akan merawat kan entah itu dirawat sendiri ataupun menyewa orang untuk merawatnya ya. Jadi diperbolehkan Pak Didin ya, karena tentu ketika terjadi transaksi itu sudah ada kesepakatan ya. Apakah harga itu sudah termasuk nanti pengantaran sampai dengan hari H? Apakah sudah termasuk biaya perawatan sampai dengan hari H? Ya, seperti itu Pak Didin. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Didin. Semoga sudah paham jelas apa yang sudah disampaikan Ustadz Udin. Baik, mungkin Bapak Ibu semuanya kita cukupkan sekian. Kemudian mungkin Ustadz Udin ada closing statement Ya, sebelum teman-teman ditutup. ke depan ya nanti kita akan mulai atur jadwalnya. Mohon maaf kemarin belum sempat nge-share jadwalnya nanti pematerinya siapa, materinya apa saja dan diharapkan teman-teman nanti bisa standby. Dan untuk rekaman ini kami tidak menjamin apakah setiap eh, kajian akan ada rekamannya. Tetap kami usahakan untuk ada, tapi ketika tidak ada ya mohon maaf nanti kita akan close atau lanjut ya seperti itu. Dan diharapkan nanti teman-teman aktif. Nah, nanti kita mulai kasih tugas Mbak Emma ya. Insya Allah jadi mulai besok berarti selama satu pekan ini teman-teman kita berikan tugas namanya nyantri, namanya di pesantren ya harus ada tugas. Materi yang sudah kami sampaikan silakan nanti dibikin rangkumannya ya, dibikin rangkumannya. Kenapa harus ada rangkuman? Karena agar teman-teman ilmunya tuh nempel ya. Jadi kita biasakan untuk kita nulis. Kalau tidak nulis nanti ilmunya tidak akan nempel ya. Silakan nanti besok kita akan share rekamannya, teman-teman bisa ulang lagi, teman-teman bisa catat hal-hal yang penting, teman-teman bisa rekam ya. Nah, nanti catatannya hasil rekamannya teman-teman share di grup sebagai bagian dari tugas nanti akan kami nilai siapa yang mengerjakan tugas dan siapa yang tidak mengerjakan tugas ya. Oke, insyaallah seperti itu teman-teman. Dan ketika teman-teman menjalankan dengan baik, dengan sempurna, insya Allah akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar dan tentunya akan dimudahkan berbagai langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang terakhir dari kami Mbak Emma. Baik Ustadz, jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Udin dan Bapak Ibu semuanya. Semoga materi yang disampaikan dari Ustadz Udin dapat
sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, cukup sekian. Marilah kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi